aku maunya jadi yang paling baik di sekolah, langsung ke internasional. Akhirnya aku dapat penolakan lagi, dapat 6 penolakan. Jadiin kampus di sana itu tuh mah yang bisa aku jadiin apa. Orang itu perlu belajar lagi sih, karena Tuhan tuh udah ngasih peluang itu tuh banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahratul Hairunisa dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya kedatangan narasumber nih, yaitu Mas Hendri Kusuma. Apa kabar Mas Hendri? Baik. Ya, sudah lama kita nggak bertemu ya. Sebelum kita mulai sesi wawancara pada sore hari ini, boleh dong buat Mas Hendri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Hendri, siswa gap year untuk tahun ini. Jadi tahun ini rencananya mau lanjut studi. Oke, jadi Mas Hendri ini dulunya satu sekolah dengan saya di bangku SMA selama 3 tahun nih teman-teman. Saya masih inget banget nih Mas Hendri dulu tuh banyak banget mendapat piala penghargaan, terus piagam, pokoknya banyak banget deh prestasi yang dia raih. Boleh dong diceritakan sedikit perjalanan saat masih berada di bangku SMA. Kalau untuk pengalaman di bangku SMA sih, menurut saya berkesan ya, karena kan banyak banget ekstrakurikuler maupun kegiatan organisasi yang saya ikutin. Saya tipikal orang yang mungkin udah dari awal masuk SMA nggak mau nih jadi siswa yang biasa-biasa aja, atau siswa yang datar ngikutin arus doang. Enggak. Aku datang ke SMA harus benar-benar jadi masa-masa 3 tahun itu kan nggak bisa dibilang lama, nggak bisa dibilang singkat juga ya, bisa dibuat untuk apa nih yang bisa aku lakuin kayak gitu, buat kontribusi entah itu ke sekolah or even more untuk impactnya ke depannya untuk jangka panjang. Nah, maka dari itu aku waktu itu tetap berusaha buat tetap aktif organisasi, terus nilai akademik yang paling penting, karena kan waktu itu standarnya harus bagus ya. Menurut saya pun kayak gitu juga. Terus untuk prestasi mungkin emang apa ya, saya orangnya tipikalnya ya itu ambisius ya, benar banget, dan nggak mau nih kalah saing untuk sama yang lainnya. Kalau itu waktu itu aku datang ke kelas, aku nggak mau jadi yang terbaik di kelas, tapi aku maunya jadi yang paling baik di sekolahan kayak gitu. Jadi kalau semisal ada opportunities atau peluang yang bagus, kenapa enggak, akhirnya join beberapa lomba, menang, dan apa ya, jiwa kompetitifnya keluar nih. Pengen lagi, akhirnya ya kayak gitu sih, nilai dapet, organisasi dapet, dan lomba sertifikat dan lain sebagainya juga dapet. Kayak gitu sih kalau singkatnya. Baik, jadi banyak banget yang diikuti lombanya juga ya, terus organisasi juga. Nah, kan banyak banget yang diikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Pastinya waktunya tuh terbagi-bagi ya Mas Hendri. Terus bagaimana sih Mas Hendri sendiri mengatur mengikuti lomba-lomba tersebut agar bisa balance sama nilai akademiknya sama organisasinya juga tetap jalan, tuh bagaimana cara mengatur waktunya? Kalau aku dulu tuh lebih ke apa ya, kalau aku pengen semisal gini, karena kan mungkin tipe belajarnya beda-beda. Kalau aku dulu lebih fokusin, oke, hari ini kan pelajarannya semisal IPS atau matematika dan lain sebagainya, aku lebih cenderung ke fokus pas sekolah. Kalaupun malamnya aku nggak mau nge-review pelajaran, jadi aku fokusnya pas di kelas aja. Nah, waktu itu malamnya aku gunain buat entah itu belajar buat besok lomba ataupun tugas-tugas organisasi kayak gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, adaptif aja. Kalau semisal kebutuhanku di kelas lebih ke pelajaran, ya udah aku bener-bener fokus untuk pelajaran. Nah, nanti kalau sorenya buat organisasi, malamnya buat prepare lomba jadi paginya. fleksibel gitu ya, ya, bener banget fleksibel kalau aku sih kayak gitu. Oke. Nah, bisa diceritakan bagaimana Mas Hendri sendiri melewati masa tahun terakhir di bangku SMA, yang kita tahu bahwa masa-masa terakhir di SMA itu membutuhkan effort yang sangat kuat, dan mental kita tuh juga harus yang kuat gitu loh, karena yang seperti kita tahu
di angkatan kemarin UN pun juga ditiadakan. Jadi bisa diceritakan bagaimana Anda melewati? Untuk final year sih menurut aku itu bener-bener apa ya, kayak bukan langkah yang akhir, justru itu kayak perjuangan yang bener-bener awal banget kayak gitu kan. Kalau untuk tahun-tahun akhir di SMA pastinya kayak aku harus bisa apa nih kayak gitu, beri apa nih buat sekolah aku atau alma mater aku di tahun terakhir. Waktu itu tetap fokus buat SBM pasti, tapi waktu itu tetap ikut lomba walaupun sebenarnya kan akhir tahun harus fokus ke ujian dan sebagainya, tapi balik lagi karena aku juga kompetisinya gede, jadi aku nggak mau nih kayak cuma fokus di satu bidang aja. Akhirnya ya udah aku tetap ikut lomba, aku ikut beberapa tetap mantau organisasi aku yang dulu kan, terus tetap apa ya, belajar waktu itu sih mungkin kayak kebanyakan siswa lainnya belajar SBM buat perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi satu hal sih yang menurut aku nggak tahu ini dilakuin sama aku doang atau teman-teman yang lain, karena aku orangnya gampang bosen. Jadi kalau menurut aku udah pelajaran di kelas itu kayak apa ya, aku udah nggak mood, kayak mending aku ke perpus belajar buat SBM aku, karena kan yang paling deket kayak gitu kan. Apalagi waktu itu tetap prepare buat ujian nasional. Nah tapi kan pada akhirnya nggak jadi karena COVID dan lain sebagainya. Nah mungkin itu sih, walaupun mungkin preparation buat ke ujian nasionalnya ada, tapi tetap berguna anyway, karena kan itu digunain juga materinya sama buat SBMPTN kan. Nah itu sih, jadi lebih ke apa ya, aku orangnya structure banget kayak gitu loh. Oke, aku pengen ini. Iya, jadi aku pengen ini. Oke, plan aku kayak gini. Jadi lebih ke jelas. Tapi karena aku nggak bisa nih belajar, bisa belajar buat apa, nggak bisa. Jadi plan ABCD itu tuh harus ada kayak gitu sih kalau di final year di sekolah. Nah, tadi kan Mas Hendy sudah menyiapkan persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi ya, udah banyak banget yang dipersiapin. Terus saya mau tanya nih, terus bagaimana hasil yang Mas Hendy peroleh? Kalau untuk hasil sebenarnya pasti semua orang berharapnya pasti berhasil ya. Tapi waktu itu di tahun 2020 itu kan udah bener-bener padat banget jadwalnya buat ujian nasional yang ditiadakan, dan berarti kan fokusnya ke perguruan tingginya. Nah untuk hasilnya sendiri sih waktu itu aku belum berhasil nih. Waktu itu kan pengumuman buat eligible SNM, walaupun nilaiku yang paling tinggi di sekolah, tapi alhasil aku belum dapet nih ditolak untuk seleksi yang pertama, untuk seleksi undangan. Nah kemudian oke lah, berarti aku harus fokus ke SBM. Beberapa bulan sebelum SBM ya tetap sih ambisi buat belajar tetap ada. Nah SBM ujian akhirnya dapat penolakan lagi dari universitas yang sama. Kemudian aku ambil 4 universitas lain buat seleksi mandiri. Akhirnya aku dapat penolakan lagi yang totalnya dapat 6 penolakan di tahun itu. Di tahun itu juga? Iya, 6 penolakan dari 4 universitas waktu itu. Dan akhirnya aku sadar sih, oke, berarti ada yang salah nih sama entah metode belajar aku atau lebih ke planning aku kayak gitu. Jadi aku nggak nyalahin kenapa sih universitas ini kok nggak nerima aku kayak gitu, kenapa sih, kenapa aku nggak kayak gitu. Aku lebih ke oke, berarti ada yang kurang nih dari apa yang aku lakukan, karena kan banyak banget ya kayak peribahasa yang kayak hasil nggak akan usaha nggak akan ngianatin hasil kayak gitu. Berarti aku waktu itu pikirnya oke, berarti kalau hasilnya belum ada berarti aku yang ngianatin usaha kayak gitu kan. Nah kayak gitu sih, jadi lebih ke self reflection aja buat kedepannya, karena kan kita nggak pernah tahu sih apa sih yang udah disiapkan Tuhan pada akhirnya kayak gitu kan. Nah akhirnya waktu itu justru pengumuman entah itu SNMPTN, SBM maupun seleksi mandiri, aku temen aku sih yang bukain buat aku, jadi bukan aku sendiri kayak gitu. Iya, karena aku kayak ya udahlah, kalaupun itu rezeki ya pasti tetap bukan pasrah tapi lebih berserah kayak gitu sih. Kalaupun itu rezeki pasti dapat warna hijau atau diterima, kalaupun enggak ya udah kayak gitu kan. Justru yang waktu itu yang exciting buat lihat hasilnya teman-teman aku kan gitu. Kalau aku sih lebih
oke, kalau ini jalannya pasti akan dipermudah, kalaupun enggak ataupun belum, oke, kayak oke, beri aku ruang buat sedikit apa ya, istirahat kayak gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya aku dapat tadi 6 penolakan di satu waktu. Tapi aku nggak tahu kenapa, mungkin ini jawaban dari doa-doaku. Aku sama sekali nggak sedih, kayak kalau kalau aku kalah lomba kan itu udah kayak stres banget, maksudnya wow kenapa kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah bener-bener oke, mungkin lebih ke berdamai sama diri sendiri sih tentang hasilnya, karena ya balik lagi tadi, mungkin aku itu nih yang mengkhianati prosesnya kayak gitu sih kalau untuk hasilnya di tahun itu. Berarti setelah ditolak ke 6 kalinya Mas Hendri lebih ke berserah diri, nggak kecewa gitu ya? Enggak sih, karena menurut aku kayak itu tuh hasil sementara kayak gitu loh. Peluang itu tuh banyak banget. Iya. Jadi kalau ada orang yang bilang kesempatan itu nggak datang 2 kali, itu menurut aku kayak orang itu perlu belajar lagi sih, karena Tuhan tuh udah ngasih peluang itu tuh banyak berkali-kali, dan tinggal kita aja sih yang nge-catch atau ngejar peluang itu, dan itu sih yang aku lakuin kayak gitu. Nah, langkah apa yang Mas Hendri sendiri ambil setelah serangkaian kebelum berhasilan itu menghampiri diri Mas Hendri? Pastinya sih apa ya, lebih ke aku lebih waktu itu kalau menyesal atau kecewa sih enggak sama sekali waktu itu, karena aku pikir diri aku udah kerja keras, udah bener-bener berjuang. Jadi lebih ke waktu itu pertama kali yang aku lakuin apresiasi diri aku sendiri, entah itu beli buku, makan apa aja, atau belanja apa yang aku pengen. Intinya aku apresiasi diri aku, kayak berdamai buat diri aku sendiri. Oke, Hen, kamu udah kerja keras, kamu udah do your best kayak gitu loh. Jadi akhirnya aku kayak ya udah, ternyata dari serangkaian belum berhasil 6 kali penolakan kayak gitu, aku tahu nih kenapa pada akhirnya jawaban itu tuh ada di diri aku sendiri. Akhirnya ternyata dari serangkaian penolakan tersebut, aku tuh goals aku atau tujuan aku tuh udah berubah kayak gitu. 6 universitas yang aku apply, aku nggak menemukan apa ya, istilahnya tujuan yang bener-bener apa sih yang aku cari di 6 universitas tersebut kayak gitu loh. Bener-bener berbeda kayak gitu sama visi aku. Akhirnya aku 180 derajat berubah. Aku udah beda tujuanku, tujuan atau goalsku udah tinggi banget kayak gitu. Akhirnya aku lebih ke prepare kayak gitu sih, lebih ke prepare buat goals yang lebih tinggi kayak gitu. Dan aku sadar bahwa mungkin kapasitas aku itu belum apa ya, nggak ditunjukkan buat di universitas-universitas yang ngasih aku penolakan kayak gitu, tapi di goals aku yang kali ini yang lebih gede kayak gitu. Nah, mungkin jawabannya kenapa aku akhirnya apa ya, berdamai, karena aku pertama mau ningkatin kapasitas diri aku sendiri kayak gitu, sama kualitas diri aku sendiri kayak gitu. Karena aku yakin nih, kalaupun aku belum dapat goals aku seperti universitas kayak gitu, berarti aku belum layak nih buat apa namanya, masuk ke universitas tersebut. Atau waktu itu aku berpikirnya berarti ada yang lebih layak, dan itu jadi hak mereka kayak gitu. Mungkin di tahun tersebut aku belum layak, atau standar aku masih di bawah kayak gitu sih. Kasarannya belum rezekinya gitu. Ya, iya benar gitu. Rezekinya nggak di situ. Terus kan Mas Hendri menunda studi selama setahun ini kan ya. Apakah orang tua Mas Hendri setuju dengan pilihan Mas Hendri untuk menunda studi pada tahun kemarin, setahun ini? Aku bersyukurnya orang tua aku tipikal orang tua yang fair kayak gitu loh. Dia bener-bener nyerahin keputusannya sama anaknya sendiri, which is aku kayak gitu. Waktu itu sih sebenarnya orang tua aku pengennya aku ke sekolah kedinasan, karena kan lebih singkat, habis itu kayak udahlah dapat kerja kayak gitu kan. Karena kan mungkin orang tua aku ngelihatnya ke depannya aku bawa apa namanya, tanggung jawab yang lebih besar kayak gitu kan. Nah, mungkin tapi pada akhirnya waktu itu kan karena corona dan lain sebagainya juga ditutup ya pendaftarannya. Akhirnya aku nggak apply juga kayak gitu. Dan apa namanya,
oke, aku mutusin buat akhirnya menunda nih, aku istirahat setahun kayak gitu kan buat preparation. Ya tadi aku balik lagi, goals aku nih tinggi banget. Kalau aku tergesa-gesa, aku nggak mau nih dapat penolakan lagi kayak gitu. Akhirnya aku harus well prepared. Setahun ini aku bener-bener kejar goals aku kayak gitu sampai bener-bener harus dapat. Dan sekarang baru proses menuju dapat kayak gitu. Jadi selama Anda menunda studi ini, apa aja yang Mas Hendri lakukan dan pencapaian apa yang Mas Hendri raih selama kurang lebih setahun ini? Ya, pertama sih tetap waktu itu apa ya? Pertama aku sumbangin buku-buku SBM aku yang bener-bener banyak kayak gitu ke adik kelas yang minta kan itu kan. Waktu itu karena aku tahu apa tujuan aku yang selanjutnya, aku nggak terlalu butuhin buku-buku tersebut, akhirnya aku sumbangin kayak gitu loh. Kayak kedua, aku lagi sih mungkin balik lagi ke jiwa ambisius, jiwa kompetitif. Aku ikut lomba-lomba yang skalanya udah nggak nasional lagi atau tingkat kota dan lain sebagainya, tapi langsung ke internasional kayak gitu. Nah itu sih lebih banyak lomba-lomba internasional, kompetisi internasional, konferensi internasional, dan aku punya banyak banget relasi di situ, dapat banyak banget relasi kayak gitu. Waktu itu sih aku tipikal yang kalau aku ikut lomba yang aku cari aku harus menang kayak gitu. Kalau pengalaman pun apa ya, nggak ikut lomba pun dapat pengalaman kayak gitu loh. Jadi bener-bener apa ya, makanya aku bilang tadi pas pengumuman universitas, aku nggak sedih, aku nggak kecewa, berbanding sebalik kalau aku lomba. Makanya aku bersyukurnya kayak di situ, udah berdamai lah sama diri aku sendiri, dan akhirnya ikut lomba-lomba internasional, dapat beberapa penghargaan, dapat relasi, koneksi kayak gitu sih yang ini bagus banget nih buat bekal goals aku, capai goals aku yang lebih tinggi kayak gitu. Istilahnya apa ya, lebih ke bangun kaki dulu kayak gitu loh. Dan aku tahu nih bahwa kalau tujuan aku tinggi, aku harus apa ya, melayakkan diri dulu buat dapet tujuan aku kayak gitu. Nah itu sih salah satunya, aku apply beberapa lomba dan lain sebagainya. Nah sama karena apa ya, mungkin satu sih aku orangnya nggak bisa diem. Kalau di rumah tuh kayak gabut, bener-bener apa ya, ngerasanya bosen kayak nggak produktif. Akhirnya aku apply bekerja nih, aku mutusin buat bekerja di beberapa perusahaan kayak gitu. Aku apply dan akhirnya aku diterima nih kayak gitu. Dan apa ya, itu pengalaman baru sih, yang bener-bener wow, ternyata dunia pekerjaan itu tuh menyenangkan kayak gitu loh. Aku bener-bener bisa produktif, bisa kayak apa ya, nabung kayak gitu dari hasilnya. Dan koneksi sih yang pasti, koneksi, ilmu baru, dan relasi pertemanan. Iya, lebih ke branding diri kayak gitu. Aku udah pernah aku udah semisal kayak di dunia pekerjaan kan pasti ada masalah kayak gitu, dan aku tuh berusaha buat gimana aku bisa solve problem kayak gitu, menyelesaikan masalah yang ada. Nah itu sih lebih ke branding diri, atau ya tadi balik lagi ke ningkatin kualitas dan kapasitas kayak gitu. Ya akhirnya aku juga tetap nih bekerja sampai sekarang. Jadi sejak kapan nih Mas Hendri bekerja di perusahaan? Itu perusahaan mana aja sih? Kalau perusahaan sih aku udah ganti 3 kali. Udah ganti. Iya, dari awal tahun 2021 waktu itu aku di Aromatic Group kayak gitu sih. Iya, terus cuma 2 bulan aku pindah ke Optimo, perusahaan advertising. Maaf kalau aku sebut perusahaannya. Kemudian aku sekarang di perusahaan, salah satu perusahaan trading atau komoditas emas internasional kayak gitu sih, lebih ke bisnis internasional kalau sekarang. Di awal tahun udah mulai itu ya, masuk ke perusahaan besar ya hitungannya ya. Terus kenapa Mas Hendri sendiri memutuskan untuk resign dan udah ganti perusahaan selama 3 kali ya hitungannya? Balik lagi sih, aku orangnya tipikal yang aku mutusin sesuatu aku harus dapat hasil di situ kan gitu. Nah mungkin di 2 perusahaan yang terakhir kenapa aku resign, karena apa ya, aku nggak dapat tujuan aku di situ. Bukan nggak dapat sih, maksudnya kayak ngembanginnya agak apa sih, agak terbatas kayak gitu. Bukan karena diri aku, tapi mungkin emang kayak structure perusahaannya yang bener-bener
susah buat ngembangin kayak gitu loh, karena sistemnya lebih ke mungkin waktu kayak gitu. Semisal kita naik jadi manajer, nah itu yang dilihat waktu, bukan kapasitas sama kapabilitas kayak gitu. Jadi menurut aku agak apa ya, agak susah kalau cari waktu, harus beberapa tahun dan lain sebagainya. Nah itu sih, jadi akhirnya dua perusahaan itu aku oke lah, aku memutuskan untuk resign. Akhirnya aku nemuin di perusahaan kayak gini, perusahaan yang sekarang aku bekerja kayak gitu. Dan bener-bener aku udah apa ya, oke aku masuk di perusahaan ini, aku harus setidaknya minimal jadi manajer untuk kuarter pertama. Karena kan kalau di sini kan di perusahaan aku yang sekarang kan lebih ke apa ya, kamu kerja keras itu tuh kelihatan hasilnya kayak gitu, lebih cepet kayak gitu, apa ya, naik karirnya, tingkat karirnya itu cepat kayak gitu. Akhirnya aku sekarang udah bangun tim, udah bener-bener rekrutmen di mana-mana. Jadi aku apa ya, rasanya seneng banget kayak sesama anak muda aku nyediain lapangan pekerjaan, maksudnya ngerekrut yang satu visi misi yang bener-bener apa ya, kita istilahnya capai goals bareng-bareng kayak gitu loh ya. Itu sih kayak senengnya di situ kayak gitu. Wah, hebat banget ya. Jadi Mas Hendri ini udah bekerja di 3 perusahaan besar di Jogja ya? Yeah. Di Jogja nih. Nah, istilahnya kan ini untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu untuk mempersiapkan studi kedepannya. Terus bagaimana cara Mas Hendri membagi waktu untuk di satu sisi bekerja dan di satu sisi belajar untuk studi yang akan dicapai tahun ini? Kalau preparation belajar sih pasti udah belajar apa ya, udah persiapan lah istilahnya buat tes dan lain sebagainya udah dari setahun yang lalu, karena kan menginjak ke kelas 3 atau final year di SMA kan pasti juga udah nggak asing ya sama pelajaran-pelajaran yang mau diteskan kayak gitu. Tapi mungkin yang berbeda karena mungkin beda negara juga, karena sistem tesnya juga beda kayak gitu kan. Jadi kalau untuk belajar sih aku lebih fleksibel, yang tadi adaptif kayak gitu. Kalau aku pagi sampai sorenya kerja, berarti ya udah kalau sebisa pagi hari atau dini hari bisa, ya kenapa enggak kayak gitu sih. Lebih ke fleksibel aja kalau aku sih. Kalau lebih ke kalau aku lagi pengen belajar, aku belajar. Tapi kalau aku tipikal yang harus belajar, kalau udah nggak mood, nggak bisa masuk kayak gitu. Jadi wasting time kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih, dan hasilnya juga maksimal. Bisa Mas Hendri sharing sedikit mengenai perguruan tinggi yang Mas Hendri apply dan akhirnya diterima perguruan tinggi tersebut? Sebenarnya ini udah apa ya, waktu itu tujuan pertama aku sebenarnya di Kanada. Oh, di Kanada. Wow. Tapi karena apa ya, satu dan lain hal itu kan apa sih, penerimaannya di winter quarter atau akhir tahun kayak gitu kan. Nah ternyata aku di universitas yang sekarang aku apply itu tuh udah buka nih pendaftaran di summer quarter yang sekarang ini. Akhirnya aku apply waktu itu. Untuk universitasnya aku ambil di Monash University di Australia. Wow. Di Melbourne. Untuk jurusannya sendiri aku ambil hukum waktu itu. Sebenarnya pengennya double degree kayak gitu. Di hukum internasional sama di global studies kayak gitu, atau hubungan internasional. Tapi aku berpikir tuh waktu itu, pertama balik lagi sih, tujuan aku lebih ke apa ya, lebih ke shortnya ke hukum. Akhirnya aku ambilnya hukum sih. Dan ya lumayan apa ya, kalau untuk aplikasi yang Monash ini lebih hektiknya di berkas kayak gitu sih. Aku nggak tahu sih kalau di Monash ini lebih ke berkas kayak itu, entah itu paspor, visa pelajar, personal statement, isai dan lain sebagainya. Itu sih kalau nilai akademik mungkin dipertimbangkan, tapi nggak terlalu ya. Kayak kalau di Indonesia kan bener-bener tumpuannya di nilai akademik kayak dinilai, gitu. Apa nilai? Iya, kalau nggak bagus ya belum bisa masuk dan lain sebagainya. Kalau di sana lebih ke ngeksplorasi diri kayak gitu sih. Aku senengnya kayak gitu. Jadi kayak
apa sih gagasan yang pengen kita realisasikan pada saat studi di sana kayak gitu. Kenapa universitas pada akhirnya mempertanyakan kenapa kamu layak diterima di sini di prodi ini. Nah, itu yang aku seneng dari sistem di sana kayak gitu loh. Kalau untuk sekedar apa ya? Akademik. Nilai akademik itu tuh lebih ke menurut aku bobotnya mungkin nomor kesekian berapa kayak persen gitu. Iya, gitu. makanya kalau di sana lebih ke uraian isai, personal statement yang bener-bener matter, yang bener-bener penting banget kayak gitu sih. Itu senengnya kalau aku sistem di sana. Jadi ibaratnya kalau di sini tuh interview kerja terus memperkenalkan diri gitu kan. Kayak gitu sih. Okay. Terus apa saja sih yang Mas Hendri persiapin sebelum Mas Hendri itu berangkat ke luar negeri gitu, dan dengan segala situasi yang ada saat ini, COVID gitu. Pertama sih mungkin apa ya, kita terbatas pada apa ya, lebih ke belajar secara offline atau langsung kayak gitu, karena kan COVID still exist, maksudnya tetap ada kayak gitu. Apalagi kebijakan atau policy di satu negara ke negara lain kan itu beda-beda kayak gitu lah. Apalagi kalau di Australia itu lebih ketat kayak gitu sih. Jadi bener-bener apa ya, luang lingkupnya lebih terbatas. Mungkin kalau persiapan sih mungkin persiapan tetap kesehatan sih yang pertama, tetap kesehatan. Kedua lebih ke berkas, karena jujur itu ribet banget ngurusnya kalau berkas. Jadi kayak aku pengennya 1-2 pulau terlampaui kayak gitu loh. Maksudnya kalau pusing di satu waktu kayak gitu loh. Ntar kalau di sana kalaupun ada berkas yang dibutuhin, kita tinggal ambil di dokumen yang kita bawa kayak gitu, nggak bolak-balik kayak gitu atau ngurus di mana-mana kayak gitu. Yang ketiga pasti mental. Karena menurut aku yang paling penting mental sih kayak gitu, yang paling dibangun kayak. Karena kan pertama suasana belajarnya pasti berbeda. Iya, karena kita di sana mungkin jadi minoritas kayak gitu loh, entah itu dari segi apapun kayak gitu kan. Karena banyak juga pelajar internasional yang kita bisa berbagi kayak transfer knowledge kayak gitu. Pasti di sana ada yang lebih wow, kita bisa belajar dari orang ABCD loh kayak gitu. Kita ternyata ilmu kita tuh apa ya, masih di titik rendah daripada yang lain kayak gitu. Nah, aku pengennya ya tadi balik lagi buat ningkatin kapabilitas dan kualitas diri aku. Nah, kayak gitu sih, buat mental jadi yang suka belajar kayak gitu loh, haus pengetahuan, haus ilmu kayak gitu sih. Makanya jangan sampai momen beberapa tahun ke depan belajar di negeri orang kita nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Mental sih yang mental ya, yang terpenting itu mental ya, karena di negeri orang bukan di negeri sendiri gitu ya. Terus mau tanya lagi nih, visi dan misi apa yang Mas Hendri bawa saat menempuh studi di negeri orang, khususnya tadi di Australia ya, di Australia beberapa tahun ke depan? Visi dan misi ya. Pertama aku pengen banget apa ya, kalau visi sih lebih ke short list kayak gitu loh. Aku balik lagi, aku di mana-mana pengen banget jadi yang apa ya, terbaik. Kita kan milenial kayak gitu loh. Kita bener-bener harus bisa speak up kayak gitu loh. Kalau bener-bener ada isu apapun itu yang bener-bener matter atau penting, aku pengen banget jadi orang yang pertama kali menyuarakan kayak gitu. Dan aku pengen nih publik tahu ada loh isu yang kayak gini yang belum ditanganin kayak gitu, dan perlu banget ditanganin kayak gitu loh. Aku pengen banget suara-suara anak muda, entah itu di mana aja, apalagi di Indonesia, itu tuh bener-bener sumbangsi terbesar kayak gitu buat solve problem kayak gitu. Karena yang mungkin kalau pemerintah itu kan taunya cuma apa, isu-isu yang besar kayak gitu. Isu-isu kecil itu tuh nggak apa ya, nggak tahu karena emang nggak disuarakan kayak gitu loh. Nah, aku pengennya kayak gitu. Balik lagi sih, aku pengen banget jadi apa ya, mungkin suatu saat di sana kan pasti ada komunitas juga ya, PPI kayak gitu kan. Nah, aku pengen banget jadiin PPI itu platform pertama yang aku masuki buat jadilah milenial yang speak up kayak itu, berani bersuara kayak gitu. Nah, kalau untuk misi sendiri pastinya belajar di sana, misi aku bener-bener capai goals aku yang lebih tinggi kayak gitu kan. Entah itu di cita-cita, entah itu di nanti aku ketika aku pulang ke Indonesia, ataupun
kehidupan sehari-hari di sana sih. Kalau visi sih aku lebih ke aku lihat situasi di sana dulu sih, gimana aku bisa nge-explore diri aku bener-bener, gimana aku bisa apa ya istilahnya tadi sih, aku pengen banget jadiin kampus ini tuh jadi media aku berkreasi kayak gitu loh. Aku pengen banget jadiin kampus di sana itu tuh rumah yang bisa aku jadiin apa aja kayak gitu sih kalau misi. Terus misalnya Mas Henry ini sudah menyelesaikan studi, apakah Mas Henry ingin pulang ke Indonesia lagi? Pastinya sih, karena aku kalau Indonesia kan pasti rumah kayak gitu. Aku bener-bener dapat banyak banget di rumah aku sendiri, which is Indonesia kayak gitu loh. Aku lahir di sini, besar di sini, istilahnya kayak apa yang aku pengenin, apa yang aku dapetin itu pertama kali dari Indonesia kayak gitu loh. Aku pengen banget balik ke Indonesia buat istilahnya berterima kasih kayak gitu kan. Nah untuk pasti aku punya mimpi sih untuk balik ke Indonesia. Aku pengen banget bangun organisasi non profit. Aku pengen karena aku dari dulu emang suka banget sosial kayak gitu, lihat anak-anak yang apa ya, maksudnya nggak seberuntung kita itu tuh kayak wow, ternyata banyak banget permasalahan kayak gitu loh. Karena setiap hari aku berangkat kerja lewatin area kampus itu tuh banyak banget adik-adik yang dorong gerobak, ambilin plastik, dan aku nggak tahu itu posisi dia udah makan belum, apakah dia sekolah atau enggak. Nah itu sih yang aku bener-bener concern dari dulu. Aku pengen banget setidaknya mereka punya akses ke pendidikan, punya bener-bener setidaknya akses gratis ke buku dan lain sebagainya. Nah kedua mungkin tentang ke lingkungan sih. Aku melihat Indonesia itu tuh kayak apa ya, surganya alam, maksudnya apa yang pengen kita lihat itu ada kayak gitu. Tapi kalau kita lihat bener-bener masuk ke dalam itu tuh lebih menyedihkan lagi kayak gitu loh. Kita bener-bener hutan di mana-mana rusak, sampah di mana-mana ada kayak gitu loh. Dan aku rasa ketika kita hanya lebih menyorot semisal lebih ke ekonomi, politik, kita tuh nggak sadar bahwa ada yang lebih urgent kayak gitu loh. Banyak banget, apalagi kita kan rawan bencana kayak gitu. Satu poin aja hilang, yang lain itu tuh imbasnya kena kayak gitu loh. Entah itu longsor, banjir dan lain sebagainya, apalagi macet, polusi di mana-mana. Nah itu kan standar hidup kita itu tuh masih menurut aku di bawah rata-rata, rendah banget. Nah, aku pengen banget buat platform buat anak, apalagi anak-anak muda. Kita kan bener-bener banyak banget anak-anak mudanya. Aku pengen banget jadi garda terdepan buat perubahan kayak gitu. Yang tadi mulai aja dengan berani bersuara, bener-bener apa ya istilahnya, yang tahu masalah itu kita sendiri. Kalau bukan kita siapa, kalau bukan sekarang kapan lagi, kayak gitu sih. Terus apakah Mas Henry itu punya role model yang bisa membuat Mas Henry itu termotivasi hingga Mas Henry bisa bertahan sejauh ini? Role model. Kalau role model aku nggak punya yang spesifik sih, tapi lebih ke apa ya, aku dari dulu nganggep role model ya diri aku sendiri kayak gitu loh. Aku apa ya, yang tahu diri aku ya diri aku sendiri kayak gitu. Aku pengen jadi orang yang jadi role model buat orang lain kayak gitu sih. Tapi kalau untuk sekarang mungkin Jerome Pauline, Leonardo Edwin, terus Leonardo DiCaprio buat yang masalah social and environment-nya kayak gitu sih. Aku nggak punya spesifik role model karena aku pengen banget jadi role model buat orang lain kayak gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Pesan Mas Henry untuk generasi yang lainnya yang mungkin mendapat proses yang sama dengan yang Mas Henry alami. Pertama sih damai dulu lah sama diri sendiri kayak gitu. Bener-bener kalaupun kamu dapat hasil yang lebih buruk daripada aku, ditolak 6 kali universitas, harus istilahnya ngulang dari awal nih kayak gitu, nggak apa-apa, it's okay kayak gitu loh. Karena proses orang itu beda-beda kayak gitu. Kita nggak bisa nih nyamaratain, oh proses si A bagus berarti aku kok nggak bagus ya kayak gitu. Jangan pernah compare kayak gitu, karena pada akhirnya kita tuh punya waktu atau time buat bersinarnya
beda-beda loh kayak gitu. Kita punya porsinya sendiri-sendiri kayak gitu loh. As simple as maksudnya matahari sama bulan aja punya waktunya sendiri-sendiri buat bersinar, dan itu tuh tepat kayak gitu. Manfaatnya maksudnya manfaatnya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah aku pengennya lebih ke itu sih. Terus kenali dirimu kayak gitu loh. Kayak bener-bener mungkin di luar sana masih lebih banyak yang belum berhasil daripada aku, tapi cobalah buat apresiasi diri sendiri kayak gitu. Setidaknya ngajak ngobrol atau self talk sama diri sendiri kayak gitu, karena kayak gitu tuh bener-bener impactnya gede banget kok ke psychology, ke diri sendiri kayak gitu sih. Dan itu yang aku lakuin setiap hari kalau berangkat ke kantor, pulang ke kantor, aku selalu, kamu hari ini udah doing great kayak gitu, bener-bener udah kerja keras nih, kamu pengen apa kayak gitu sih. Kayak praktik diri sendiri aja kayak gitu, banyakin me time kayak gitu, self love juga. Harus cinta diri sendiri kayak gitu. Yang terus kalau untuk anak muda sih yang tadi sih, berani memulai aja, karena kita kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu sih apakah kita layak buat sesuatu itu atau belum kayak gitu. Terus mindset, lebih ke mindset kayak gitu sih. Lebih ke pertama, kesempatan itu tuh datang berkali-kali, bukan hanya sekali kayak gitu. Kedua, ada ribuan kesempatan yang harus kita coba kayak gitu. Hidup itu cuma sekali kayak gitu. Apalagi masa-masa muda, kita punya banyak teman, kita punya banyak mimpi. Kalau bisa nggak apa-apa lah kita berjuang berat banget di masa muda, tapi pada akhirnya kita akan lebih cepat kok dapet itu kayak gitu. Yakin sih, lebih ke yakin. Terus kalau untuk anak muda sendiri, jangan, kalau kamu punya mimpi, kejar, bener-bener kejar kayak gitu. Harus tahu nih apa yang harus aku lakuin buat dapet mimpi tersebut kayak gitu. Dan jangan takut gagal, karena gagal itu tuh nggak ada, kayak yang ada tuh belum berhasil aja kok. Dan akhirnya aku pun sharing sendiri kayak gitu, karena aku ngalamin sendiri 6 kali ditolak di Universitas Indonesia. Akhirnya aku dapat universitas di luar yang justru mau nerima aku kayak gitu. Jadi kita nggak pernah tahu sih, miracle is happen kayak gitu loh. Kayak keajaiban kapan datang, just try aja, kayak coba aja kayak gitu loh. Itu sih, as simple. Oke, menarik sekali ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi buat kalian atau generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena nggak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanya belum berhasil. Jangan samaratakan proses kita dan proses orang lain, dan jangan pernah insecure dengan apa yang telah kita capai, dan jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Oke, cukup sekian wawancara atau bincang pada kesempatan kali ini dengan Mas Hendry. Terima kasih ya Mas Hendry. Sama-sama. Semoga setelah kalian melihat ini bisa termotivasi dan terinspirasi. Sekian dari saya dan Mas Hendry. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.